Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan sekalian, alhamdulillah ini kita akan melanjutkan sesi kuliah dengan mata kuliah adalah zuhud, tentang zuhud. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang zuhud secara umum. Ya. Nah sekarang kita masuk kepada bagaimana, kalau itu kan zuhud kemarin tidak dikaitkan dengan penduduk bumi Bukit Lebah ya, atau penduduk uzlah. Nah sekarang bagaimana bersikap zuhud ketika kita sudah di tanah uzlah. Yang pertama, harus hidup sederhana secara fisik, bersih secara batin. Bersih secara batin ini banyak yang belum dipahami. Saya melihat di antara kita masih belum memahami bersih secara batin. Bersih secara batin itu segalanya diserahkan kepada Allah. Contoh, katakanlah tiba-tiba Mas Aib jelek-jelekin saya, itu sudah serahkan kepada Allah. Kemudian ketika ada seseorang yang mencurangi saya, maka sudah saya tidak ingin tercederai, marah karena Allah. Jadi jangan sampai kita marah, emosi karena bukan selain Allah. Saya takut bahkan ibadah saya rusak. Nah itu bersih batinnya sendiri. Ya, dan memang ini tidak mudah, sangat sulit biasanya, hanya mudah di lisan, tapi ketika praktek itu biasanya akan ada kesulitan. Kalau kita sudah memahami bahwa dunia ini adalah tipuan, maka salah sangka, kemudian berprasangka tidak sesuai ya dengan apa yang terjadi, kemudian marah dengan berbagai hal dan lain-lainnya, itu berarti kita masih belum memahami inti dunia itu tipuan. Nah, termasuk secara batin masih belum bisa menangani. Kurang lebih demikian ya, apa yang disebut dengan batin yang bersih. Yang kedua, kita harus di penduduk Bukit Lebah ini, penduduk uzlah ini, harus menolak ketergantungan fasilitas dunia. Bahwa kita masih menggunakan fasilitas dunia, ya, tapi ketergantungan itu yang tidak boleh. Kenapa tidak terpaut pada kenyamanan handphone, kendaraan, rumah, pujian manusia, dan media sosial? Jadi artinya kita tidak diperbudak, tapi alat sosial media itu hanya sebagai alat bagi kita. Besok lusa kita tidak punya handphone, ya sudah, tidak akan gelisah. Kemudian mati listrik selama 2 hari, tidak buka YouTube, tidak apa-apa, karena mereka alat. Tapi sekarang ini mayoritas kita diperalat, diperbudak oleh dunia.
Jadi itu bedanya ya. Artinya jangan tergantung, jangan diperbudak. Tapi kitalah yang memperbudak alat. Dibalik sama penduduk Ujlah. Baik, saya kira teman-teman paham. Ini pun seolah-olah gampang. Padahal ternyata sulit diterapkan. Banyak sekali penduduk di luar tanah Ujlah itu bahkan diperbudak oleh alat dan sebagainya. Yang berikutnya, menerima takdir ridho dan sabar. Ini juga gampang diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Maka rekan sekalian, kalau di antara kita masih tidak memahami takdir dengan ridho dan sabar, saya punya keyakinan bahwa memang sulit untuk menjadi penduduk rohani. Penduduk rohani itu sulit. Sebab ini modal utama, ridho dan sabar itu bagian dari modal dasar untuk berjuang. Ya. Tanpa ridho dan sabar mustahil jadi penduduk rohani. Kalau yang lain masih bisa diusahakan, ditutupi dengan hal lain. Tapi kalau ridho dan sabar ini sulit tergantikan dengan perilaku lain. Maka ini modal yang paling penting. Ya. Itu. Kenapa? Karena kalau sudah jadi penduduk rohani, kita tidak mencari apa-apa. Tidak mencari jabatan, tidak mencari posisi. Oh, sama saja. Contoh nih, katakanlah Mas Jul kemarin diangkat jadi pimpinan bagian tanaman keras. Tiba-tiba Mas Jul harus turun pangkat menjadi di lapangannya, dan saya angkat Mas Huda jadi pemimpinnya. Maka penduduk rohani tidak boleh berpikir yang lain kecuali ridho. Iya, nggak apa-apa. Karena apa? Bagi dia semua karena Allah, bukan untuk sesuatu. Kenapa? Karena kita tidak mencari uang di sini. Mungkin kalau di luar, Mas Jul biasanya menerima uang 10 juta para manajer, tiba-tiba diturunkan pangkat dari staf, turun jadi 3 juta. Pasti sakit hati. Tidak ridho. Makanya aneh, kalau di penduduk rohani ada istilah tidak ridho, tidak sabar, aneh. Kenapa? Karena kita tidak bertujuan untuk apa-apa. Tidak tujuan cari uang, tidak tujuan cari muka, kita hanya tujuan kepada ridho kepada Allah. Makanya aneh kalau ada penduduk rohani ada tidak ridho dan tidak sabar. Ya, itu saya kira konsep terpenting, karena ini bagian dari dasar untuk lolos menjadi penghuni rohani. Nah ini, itu kan apa yang saya sampaikan. Jadi zuhud bukan berarti lemah, tapi tunduk dan ikhlas hanya kepada ketetapan Allah. Pokoknya tiba-tiba Mas Arif sekarang jadi marbot, kemudian diganti untuk IT dan sebagainya sama yang lain. Ya ikhlas saja. Oh iya, ini ketetapan Allah. Gak usah menjadi sakit hati, gak usah jadi marah. Kenapa harus marah orang gak digaji, Pak? Kalau marah berarti tidak paham bahwa keridhoan menjadi penduduk rohani itu menjadi nomor 1.
Itu saya kira ya. Baik, kita terusan. Fokus kepada akhirat. Ini kalau ada orang yang masih berpikir duniawi, kemudian ditegur, tidak nerima, bahkan balik marah dan sebagainya, itu berarti belum fokus kepada akhirat. Jadi amal batin bukan amal lahir saja. Artinya batin itu perlu asupan vitamin makanan. Jadi kalau ada yang masih tidak nerima, tidak ridho, tidak sabar, ya berarti batinnya masih lemah, masih kosong. Kenapa? Karena bagaimanapun batin itu bagian dari proses alat atau perantara atau jembatan menuju ridho dan sabar. Jadi semua terkait nih. Masalah batin itu kan di dalam hati. Maka ridho dan sabar adalah bagian dari suatu proses yang akhirnya tergantung batin masing-masing. Baik ya? Baik. Nah, rekan sekalian, maka isinya harus penuh dengan zikir, tafakur, ya, muraqabah, sabar, ikhlas dan tawakal. Jadi bagi orang yang sudah dalam posisi ini, mau dihina orang juga biasa saja, mau dipuji-puji juga biasa saja, mau tahu dia calon presiden pun dia biasa-biasa saja, tidak membanggakan diri. Bahkan kita seolah-olah akan menduduki posisi yang mendunia pun biasa-biasa saja. Ya, jadi kalau orang sudah dengan pemikiran tafakur dan sebagainya. Baik, saya kira itu poin keempat. Nah ini, penduduk Tanah Ujlah adalah berani, asing, dan tidak populer. Ya karena kita di sini, untuk apa jadi populer? Makanya rekan sekalian, kalaupun kita mengisi kajian atau live di sosial media, bukan ingin terkenal, tapi memang kita harus menyuarakan amal ma'ruf nahi munkar, ya, begitu. Jadi bukan berarti ingin populer. Kalau diantara kita masih ada yang ingin populer, berarti bukan penduduk Tanah Ujlah. Kenapa, rekan sekalian? Karena apapun yang terjadi kepada kita, takdir ke depan tidak harus berusaha untuk jadi populer, tapi kita yakin Allah yang akan menentukan. Kita hanya berusaha menyampaikan sesuatu, namun apapun Allah yang kita gantungkan total, ya. Jadi artinya apa? Seorang penduduk Wani siap untuk tidak dikenal, tidak populer dan dianggap aneh. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam itu datang keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing. Jadi jelas konsep ini adalah salah satu filosofi kita. Kita pasti dianggap aneh orang-orang lain. Kenapa? Karena memang untuk zaman seperti ini sekarang kita akan dianggap aneh dan tidak populer. Oke. Nah ini dia. Yang keenam, ini juga sulit.
kalau kita tidak betul-betul menghayati. Sepertinya mudah, tapi di sini masih banyak yang tidak mampu menjaga kebersihan hati, jiwa dan hasrat ini. Masih ada emosi, masih ada marah, masih ada ego, sehingga yang ada adalah marah. Dan sepertinya ini sesuatu yang kita pahami. Oh iya, memang harus bersih hatinya, jiwanya dari hasad. Tapi prakteknya susah. Ya. Dan saya nggak usah orang-orang jauh lah, orang-orang dekat saya saja lah. Orang-orang masih dalam keluarga saya sendiri. Sulit, hanya banyak seperti teori saja. Tapi ketika dipraktekkan, bersih hati dan jiwa adalah sesuatu yang hampir-hampir sulit untuk kita lakukan. Kecuali bagi orang yang sudah paham, mudah sekali. Ya samalah dengan kita sholat tahajud ya. Tidak usah alarm pun, sebelum alarm bangun sendiri dan semangat untuk cepat melakukan siap-siap. Tapi bagi yang malas, ya bagian penderitaan. Bangun pada tahajud itu kayak menderita, berat sekali, semacam. Jadi saya kira membersihkan hati dan jiwa gampang bagi orang yang sudah menyadari. Ya Allah, saya selama ini masih punya ego, saya singkirkan. Apapun yang terjadi kepada saya ikhlaskan. Dan tidak perlu marah-marah, tidak perlu aneh-aneh, ya. Nah, saya kira itu harus dipahami betul. Mereka terus memurtikan niat menjadikan amal hanya untuk Allah. Sudah, kalau ini begini ya sudah selesai sebenarnya hidup itu. Ya. Baik. Rekan sekalian, Masya Allah, ternyata Alhamdulillah di dalam mimpi teman-teman banyak didefinisikan, diartikan, kemudian bagaimana cara zuhud. Baik, saya akan sampaikan cukup 5 contoh mimpi tentang zuhud berdasarkan petunjuk Mubashir. Ada banyak sebetulnya, tapi saya ambil 5 saja. Tadinya saya mau ambil 10 ya, tapi sudah cukup 5. Mimpi-mimpi Mubashir yang dialami para salik. Apa salik? Penentu jalan ruhani. Kalau jalan ruhaninya apa? Suluk. Itu adalah proses ruhaninya, tapi orangnya, oknumnya disebut dengan salik. Ya. Baik. Pertama, mimpi pertama nih. Dunia adalah bingkai. Dunia menjadi bangkai. Ini hari ini siapa yang tidak hadir selain dari yang berangkat dakwah? Jarod tidak hadir. Awatnya siapa, ibu-ibunya, mamanya? Ya? Siapa hadir? Jamila sakit, Kang. Jamila sakit. Kajian sakit. Dua sakit. Tapi jangan sampai sakit, nanti sore muncul. Itu sering di antara kita tuh sakit, paginya sakit, siangnya muncul. Oke, baik. Isi mimpi, ini resume ya mimpinya, bukan detail.
Seorang salik bermimpi melihat dunia dalam wujud seekor bangkai besar yang mengeluarkan bau busuk. Banyak manusia berebut memakan dengan lahap, tetapi dia sendiri merasa mual dan menjauh. Ini isi mimpinya, kurang lebih ya, semuanya. Takwilnya, dunia adalah bangkai yang hanya digemari orang-orang yang tidak mengenal cita rasa akhirat. Jadi orang-orang yang sudah niat ujlah sudah mulai mengenali citra akhirat. Salik yang benar akan menjauhi dunia bukan karena benci nikmat, tetapi karena mencium hakikat yang fana. Nah, itu dia. Jadi kalau orang yang sudah ingin dibeli dengan akhirat, bagi dia dunia itu sadar hanya sebuah ujian, hanya sebuah godaan, tidak tertarik diajak korupsi, tidak tertarik dengan mobil mewah, justru akan mengurus pusing yang bersangkutan. Tetapi semua dia nikmati sekedarnya, hanya untuk bisa menyambung hidup, dan hidupnya adalah untuk akhirat. Kan dia khawatir, ya, menggunakan mobil mewah, khawatir dia sombong, khawatir, ya macam-macam lah. Ya. Baik, takwilnya begitu. Ya, apa yang ada dalam diajarkan zuhud di dalam mimpi ini? Nah, ini lihat. Zuhud dalam bentuk penolakan batin terhadap daya tarik dunia, meskipun dunia itu nampak indah seperti secara lahiriah. Di situ pelajaran zuhudnya di dalam mimpi ini. Ya. Sebelum lupa, nanti tolong sampaikan. Pertama, Mas Sugi, kepada bapak-bapak yang tidak hadir wajib menonton di sekarang live di mana? Facebook ada di itu ada. Ada dia. Wajib nonton ya. Dan wajib nulis. Jadi kepada bapak yang lagi safari dakwah tetap harus. Jadi nanti sepulang ini tolong bapak tetap wajib nonton, kemudian menulis seperti bapak ya. Yang berikutnya kepada ibu-ibu yang tidak hadir juga sama, baik yang sakit maupun itu wajib juga nonton dan merekap dalam tulisan. Baik, itu sampaikan oleh Mbak Aisyah ya, Mbak Anissa ya, Mbak Anissa ya. Jadi kepada ibu-ibu yang dakwah keluar maupun yang sakit yang tidak hadir, wajib merekap dan nonton di YouTube. Safari Jawa nggak ada paket kan? Nggak di sini. Iya, yang sedang, iya nggak apa-apa di sini nanti, nontonnya di sini. Kalau nanti di sendiri habis kuota di sini. Boleh besok, boleh nanti malam atau kapanpun. Yang penting sampaikan, tetap harus merekap, meresume gitu. Oke ya, baik. Yang kedua, lihat mimpinya. Saya kasih judul emas yang terbakar. Ini nggak ada nih di Mas Julian, nggak ada kan? Nah, mimpinya nggak di store ke Mas Julian. Seorang salik diberikan jubah emas yang indah. Namun begitu dipakai, jubah itu terbakar dan membuat tubuhnya luka-luka. Kemudian datang seorang tua berjanggut putih berkata, itu pakaian yang dicintai nafsumu, bukan ruhmu. Dasar ya, mimpinya tuh begitu penuh dengan simbol. Apa takwilnya? Kita lihat. Pakaian emas adalah simbol keindahan dunia yang memikat.
namun membakar ruhnya jika tidak disertai dengan rifah dan ikhlas. Zuhud adalah pembakar nafsu sebelum nafsu membakar jiwa. Jadi rekan sekalian, maka jangan coba main-main. Apa? Siapa? Oh. Oke. Jadi zuhudlah sebetulnya pembakar nafsu. Karena nafsu bisa membakar jiwa seseorang untuk terus berbuat tambah lagi, terus tambah lagi. Sampai diberikan harta sebesar apapun, dunia diberikan sebesar apapun, tidak akan pernah puas. Ya. Nah, itu dia. Luar biasa ya mimpinya. Jadi isyarat bahwa kita harus meninggalkan. Kalau memang kita ingin hidup zuhud, dan zuhudlah yang bisa membakar nafsu, mengerem nafsu. Ya. Itu luar biasa ya. Oh iya, saya ingatkan. Mbak Anissa, kalau kan ini Mbak Anissa kemarin punya cerita bagus ya, waktu dakwah di lapangan ya, sampai ada yang menangis ya. Nah nanti kalau mungkin pada maghrib atau barangkali pada isya kita dengarkan, tapi harus ada masjidan kalau mau, kalau sehat dikasut untuk kita ambil nanti ya pada isya lah. Nanti kesaksian yang cerita-cerita bagus-bagus untuk kesaksian dan syuting divideokan nanti sebagai satu pembelajaran bagi teman-teman yang lain dan sebagainya. Mungkin nanti pada isya ada masjidan juga cerita bagus. Tadi juga usaha Abu Kasar juga bagus ceritanya ya. Pokoknya alhamdulillah saya lihat ini menarik untuk kita videokan. Jadi Mbak Anissa mungkin nanti ya kita atur pada isya. Ini kan hari Sabtu ya. Baik teman sekalian, kita terusan. Apa makna zuhud di sini? Apa pelajaran yang diajarkan? Nah, zuhud dalam bentuk melepaskan ambisi terhadap kehormatan dan kemewahan lahiriah karena bisa membakar jalan Tuhan. Jadi rekan sekalian, ternyata kemewahan lahiriah, kehormatan, seolah-olah kita itu dia gengsian karena kita dulu bekas pejabat ya, dan sebagainya. Ini sebetulnya menghambat jalan rohani. Mentang-mentang Amir di sini tersinggung nggak dikasih sholat paling depan, itu udah nggak benar. Padahal di depan Allah sama kan? Sama. Ya. Jadi mentang-mentang penjabat jenderal dia tersinggung dikasih saf depan. Ya, dia terakhir kan dia datang terakhir. Dan sebagainya. Nah, itu kehormatan. Jadi menghalangi apa? Jalan rohani. Karena jalan rohani itu di depan mata Allah tidak ada apa-apa selain keimanan dan ketakwaan. Jelas ya? Baik. Berikutnya, nah ini dia. Mimpi taman penuh cahaya tapi tanpa makanan. Isi mimpi, ini juga resume. Seorang perempuan jalan rohani memasuki taman. Lihat, ini perempuan rohani. Berarti memang perempuan yang sudah mencari keimanan dan keikhlasan. Memasuki taman luas,
penuh cahaya, damai, dan penuh dengan suara zikir. Namun tidak ada satupun makanan atau benda duniawi di dalamnya. Apa takwilnya? Taman ini adalah simbol ujlah, ya, di mana ketenangan diperoleh bukan dari pemenuhan jasmani, tapi dari kehadiran cahaya ilahi. Juhud bukan berarti kekurangan, tapi kenyang dengan cahaya. Jadi artinya kalau teman-teman bermimpi seperti ini, ya, kita memasuki katakanlah sebuah ruang begitu luas sebagainya, tapi tidak ada satupun kebendaan, ya, terutama makanan, ya, atau sifatnya dunia kebendaan, maka itu adalah jalan yang terbaik, ya. Apa makna yang bisa diajarkan dalam juhud ini? Juhud dalam bentuk menemukan kelimpahan dalam kesederhanaan dan mengganti kenikmatan indera dengan rasa kehadiran Allah. Ini juga sepertinya mudah, tapi pada praktiknya kita sulit untuk mencerna ini. Karena kecenderungan manusia, ya inginnya tetap saja ingin yang terbaik. Tapi bagi mereka yang memahami dengan hati, tidak ada masalah. Nah, saya kira ini diajarkan oleh mimpi ini. Inilah jalan juhud bagi orang-orang yang ada dalam lingkungan penduduk rohani. Jelas ya? Baik, kita teruskan. Menyeberangi jembatan sempit di atas api. Judul mimpinya. Seorang salik harus melewati jembatan sangat sempit di atas lautan api. Ia membawa banyak barang, namun jembatan semakin goyah. Suara gaib berkata, lepaskan semua atau jatuh. Ya. Apa takwilnya? Nanti kita dapat pelajaran juhud dalam mimpi. Jembatan adalah jalan menuju Allah. Simbolnya. Jadi kalau mimpi ada kita sedang melewati jembatan, jalan menuju Allah. Beban adalah cinta dunia. Nah, ini dia, ya. Hanya yang ringan beban hatinya yang bisa melewati jalan ini. Zuhud adalah strategi spiritual agar tetap stabil di dalam jalan kebenaran. Bagi orang yang masih setengah hati, tidak ada uang gelisah. Tapi bagi orang yang sudah memahami zuhud, maka ya tidak apa-apa. Yang penting bisa makan, dan sesuatu yang kita lakukan adalah tidak melalui proses harus selalu uang, tapi bisa jadi melalui proses kerja keras dan sebagainya. Dia mau makan ya harus kerja keras, bertani, maka menghasilkan makan. Berarti tidak harus beli dengan uang. Jelas ya? Saya mau tanya nih, apa pelajaran yang bisa diambil dari dua ini secara juhudnya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Ya, bergantung kepada fasilitas yang ada di wilayah. Kemudian ya penuhnya berpasrah kepada Allah saja. Oke. Mas Boji dari apa? Dari mana Mas Boji ini? Lupa. Surabaya. Surabaya, Mas Boji. Apa yang
pelajaran dari zuhud di sini? Melepaskan semua apa yang berbau duniawi dan mengesahkan diri kepada Allah. Baik, kita jawab. Nih. Jadi di sini ada pelajaran bagi kita bahwa zuhud dalam bentuk melepas keterikatan rasa memiliki karena perjalanan rohani membutuhkan hati yang ringan. Jadi artinya motor hilang di jalan, ya sudah, dicari sebentar, ada yang maling banget, sudah, biarkan saja. Bahkan motor yang berharga bagi kita, satu-satunya harta, ternyata ada yang ambil, ya sudah. Barangkali itu jalan Allah untuk saya tidak memikirkan motor, inilah itulah. Atau barangkali jalan Allah untuk saya lebih sehat, supaya jalan kaki lah kalau misalnya ke depan. Nah itu orang yang sudah memiliki kehidupan zuhud. Kenapa? Ya ringan aja sudah, ya sudah. Barangkali saya punya dosa dulu, barangkali saya punya salah dulu, atau ada harta saya yang tidak halal. Barangkali inilah Allah cara membersihkan harta kita. Nah, begitu. Ya, tidak akan stres dia, tidak akan berhitung-hitung. Sudah, bukan milik saya lagi, karena saya hanya semuanya tergantung kepada Allah saja. Saya yakin ini cara Allah untuk membersihkan harta saya. Ya itu aja. Ya. Baik, jelas ya. Jadi memang harus bersih aja. Tidak usah marah-marah, tidak usah stres. Bahkan nggak usah lapor polisi, sudah untuk apa? Ya. Bahkan akhirnya sampai rumah marah-marah. Padahal istrinya nggak tahu apa-apa, ya, dan sebagainya. Nah ini, tapi kalau sudah jalannya menuju kepada keterikatan rohani, ya sudah, dibiarkan. Ya sudah, bismillah saja. Ya Allah, mudah-mudahan ini adalah satu sinyal dari Allah, jalan Allah untuk membersihkan batin dan harta saya. Nah, itu yang terbaik, ya, kira-kira demikian. Mimpi kelima nih, bertemu Nabi dengan pakaian tambalan. Nah ini, jadi kalau teman-teman ada mimpi, ya, bertemu Nabi berpakaian tambalan. Ini lihat. Di dalam mimpinya seseorang melihat Rasulullah mengenakan pakaian penuh dengan tambalan. Nah, sangat sederhana, namun wajahnya bersinar amat terang. Nah, terang tapi gini, terang tapi tidak menyilaukan mata ya. Tapi kalau di dunia ini kan senter kan silau gitu. Ketika mimpi itu terang cahayanya, tapi tidak menyilaukan mata. Namun wajahnya bersinar terang. Nabi tersenyum dan berkata, beginilah warisan rohani kami. Coba, ada yang bisa menampilkan nggak? Ini dari belajar mimpi 1, 2, 3. Nah, sekarang mimpi kelima terakhir nih. Ada yang bisa menampilkan nggak? Ayo belajar. Hidup kesederhanaan. Kayak Mas Julian nih, tukang takwil aja. Ini yang mengulik takwil, ayo belajar. Sekian. Proses apa namanya umat Islam ya, Nabi Muhammad di umat Islam Muhammad di sini ada dialog dengan orang-orang umat Islam yang sedang lagi proses apa ya, perbaikan lah. Ada misalnya Ustaz lagi ayo, ibu-ibu belajar menampilkan. Ya, Mbak Mutia. Seorang yang melaksanakan hidupnya hanya untuk Islam, seluruh harta jiwa raganya berislam sebagaimana sehingga istri Rasulullah dari Khadijah. Baik. Oke, coba perhatikan mana yang lebih tepat ya. Takwil. Wah, kalau sekjen salah ngumpulin takwil. Ini diundur lagi pengangkatan ini.
SK-nya diundur. Ada lagi nih lihat. Kesudahan lahir adalah manifestasi dari kelimpahan batin. Nabi menunjukkan bahwa zuhud adalah syarat menjaga cahaya kenabian dalam diri Salik. Sosok yang mencari sosok Salik itu begini syarat ya. Kesederhanaan itu intinya. Jadi seorang Salik itu syaratnya apa? Kesederhanaan. Makanya di sini kalau ada yang mau beli sabun yang mahal, nah itu udah jiwanya belum. Ya. Kecuali memang kepentingannya ada. Pengen sepatu agak bagus. Itu. Makanya kalau kita ke Pakistan, kadang-kadang oh ini kok penempuh jalan. Kenapa coba di Pakistan? Mayoritas Salik. Kalau lihat daripada definisi yang keliru, motor zaman jadul dulu seragam, seolah-olah begitu padahal bukan. Karena memang kondisinya begitu. Bukan itu penilaiannya ya. Jelas kesederhanaan lahir adalah manifestasi dari kelimpahan batin. Karena dia ngapain sih beli yang bagus-bagus, untuk apa? Ya, nah gitulah. Baik, jelas sekali. Ya. Jadi ini paling penting nih. Tentu ini poin penting ya. Baru masuk kepada diri seorang Salik. Ini tidak mudah juga. Tapi harus kita bisa, karena bagaimanapun ini satu-satunya jalan yang harus kita tempuh. Nih, apa zuhud yang diajarkan di situ? Zuhud dalam bentuk meneladani kesederhanaan Nabi, bukan karena tidak mampu, tapi karena mencintai Allah lebih dari dunia. Tuh. Jadi bisa saja Mas Jul rekeningnya masih 1 miliar sekarang karena jual kebun kemarin. Tapi senanya jepit masih udah tipis, masih dipakai. Nah itu. Terus beli motor yang kurang meriah, bodong lagi. Untuk apa? Orang warawiri ke situ doang kan? Nyamar kan. Ini maksudnya begitu, Bapak, Ibu. Ya, jadi bukan tidak mampu, tapi memang untuk apa saya memang? Ya, sesuai keperluan saja lah. Begitu. Tapi kalau istrinya bilang pelit, memang dia nanti dia anggap pelit kalau istrinya. Masa saya tahu uang 1 miliar tuh Kang Diki ya. Tapi kalau saya jepit, nyari yang paling murah. Kalau bisa yang 1.000 perak kata saya jepit. Tapi Mas Jul itu sebetulnya menuju jalan suluk ya. Tapi istrinya nggak paham. Oh iya, jangan-jangan saya lah, betul nggak? Jangan-jangan kalau saya ngomong tuh benar ya? Jangan-jangan Mas Jul punya duit 1 miliar nih. Berapa pelit aja nih? Nyamar. Oke, baik kan sekalian. Keterkaitan antara kelima mimpi tadi, apa sih keterkaitannya? Lihat, jadi mimpi itu saling kait-mengkait lah. Ada pelajarannya. Kelima mimpi ini membentuk satu kesatuan ajaran ruhani, ya, tentang zuhud sebagaimana sikap batin yang harus dimiliki penduduk jalan Allah. Suluk, penduduk jalan Allah, penduduk jalan ruhani. Apa? Yang pertama, mimpi satu, yaitu bangkai dunia, menunjukkan dunia sebagai objek yang harus dikenali hakikatnya. Tuh. Jadi dunia itu hakikatnya apa coba? Apa hakikatnya?
Panah. Bukan. Objek. Rusak. Panah boleh. Terus Sementara. godaan. Terus sementara. Terus Sedang gurau. nah sedang gurau, betul itu. Kalau sudah tahu hakikat, nggak akan mau dia di dunia. Sementara itu. Ya. Cantik menggoda perempuan tapi cerewet. Udahlah nggak usah. Kalau ya, atau menuntut harta gitu ya. Udahlah itu mau panah itu nanti juga jadi nenek-nenek ya. Tambah cerewet jadi Oke. Yang kedua, nih lihat. Mimpi kedua, jubah terbakar memperingatkan bahaya nafsu di dalam menyukai perhiasan dunia itu. Perhiasan dunia itu selalu nempel nafsu. Hati-hati teman ya. Mobil mewah memang waduh keren. Tapi sebetulnya nafsu di situ tuh berat. Ya. Jadi perhiasan dunia itu nafsu. Itu dikaitkan tadi. Jadi pertama harus mengenal hakikat. Nah ini hakikat ya, dikenali hakikat. Yang kedua, bahaya nafsu. Ini penting. Di poin kedua ini, rangkaian. Karena bagaimanapun perhiasan dunia itu selalu sejalan dengan nafsu. Makin mobil mewah kita beli, makin nafsunya tinggi di situ. Keakuannya, keegoannya, kemudian kesenggol dikit sama orang marah besar dan sebagainya. Berikutnya, yang ketiga adalah taman cahaya. Poinnya di sini adalah membimbing untuk melihat cahaya ketenangan sejati bukan dari dunia. Nah, ketenangan sejati, benar. Ini paling benar nih, poinnya benar betul. Udahlah dunia itu pasti tidak membuat kita tenang. Makanya rekan sekalian, saya coba belajar juga, tidak hanya saya teori. Coba di sini kematian kambing mungkin sudah 17 barangkali. Tanya, saya pernah marah nggak? Bapak pernah marah nggak? Alhamdulillah ya. Paling negor, ayolah perbaiki lagi. Saya belajar, ya sudah mau ikhlas. Terakhir pun begitu. Tiba-tiba masuk ada lapor ini sudah disembelih gitu. Ya sudah. Nah begitu yang belajar untuk ya sudah mau apa lagi, orang sudah meninggal. Ya. Tapi bukan berarti kita harus diam, harus perbaikan terus. Tapi ketika menyangkut takdir, ya sudah, mau diapain? Ya, kenapa? Ya karena bagi kita kehilangan kambing 2-3 mati, ya sudah mau diapain? Karena memang bukan milik. Itu ya. Jadi belajar teman-teman juga demikian untuk menuju kesempurnaan bahwa kita bukan mencari dunia. Mimpi keempat, jembatan sempit, mengajarkan zuhud sebagai prasyarat agar kita tidak jatuh dari jalan Allah. Ya. Jadi zuhud itu syarat ini, prasyarat ini. Kalau tidak zuhud, sulit menempuh jalan Allah. Jadi zuhud dulu. Walaupun teman-teman ada di kota nih, kepada teman-teman yang masih di kota nih ya, masih belum bisa ujilah, hiduplah zuhud. Tapi ketika ada orang yang minta untuk kegiatan keagamaan, perjuangan, dia tidak ragu-ragu. Berapa keperluannya? 100 juta, udah saya nanggung semua. Ayo, adakan kegiatan agama. Nah, tapi hidupnya apa? Senal jepit saja cukup. Untuk apa senal mewah-mewah? Kira-kira gitulah ya, bagian dari jalan itu semua. Oke. Sekali lagi, zuhud bukan soal harus miskin.
Tidak, tapi zuhud adalah pola kehidupan dan pemikiran. Ya. Yang kelima, menjadi puncak bahwa teladan zuhud sejati adalah, nah ini dia, Masya Allah, ya. Zuhud sejati itu di sini. Makanya kemarin ada mimpinya Mbak Sri. Coba, siapa dan harus bagaimana untuk menjadi penduduk rohani? Contohnya siapa? Siti Khadijah dan Fatimah. Siti Khadijah hidupnya tahun-tahun terakhir miskin dari sisi harta. Bahkan beliau tidak ingin diberikan lagi, bahkan beliau tidak ingin diganti bajunya, tambah sulam. Kalau sekarang ini jangankan bolong-bolong, lecet sedikit saja minta ganti yang baru. Pakailah. Itu belum penduduk rohani. Sudahlah, robek dikit tambah. Dan memang ya saya merasakan betul lah. Orang saya punya istri merasakan sulit memang untuk jadi zuhud ini. Rusak dikit, robek dikit, minta ganti. Saya bilang, udahlah, tambah dulu. Tapi memang sulit, karena kesadaran ini belum. Nah makanya mudah-mudahan dengan kuliah seperti ini, kita mulai sadar bahwa kita ingin jadi penduduk rohani. Maka tirulah Siti Khadijah dan Fatimah. Ya, saya mendengar membaca Siti Khadijah ya, hidup terakhir, tahun-tahun terakhir, Masya Allah, nangis saya. Ya Allah, ini kok seperti apa ya, cerita Cinderella gitu, cerita khayalan tapi nyata. Karena yang menceritakan banyak orang, apa masa sih istri Nabi, Masya Allah, istri yang orang hormati betul. Nabi kalau perlu mengumumkan, tolong bantu istri saya baju bagus, 2 aja, wah itu pasti datang tuh rame-rame. Gudang datang. Iya, soalnya Nabi dari saya aja, pasti begitu. Tapi Nabi nggak mau, bayangkan. Masya Allah, sampai Nabi sering nangis loh. Itu dalam sejarahnya, Nabi itu melihat istrinya sering nangis, saking Masya Allah, engkau Khadijah istriku begitu luhur dan mulia, kenapa kau nggak minta? Maksudnya Nabi itu mintalah gitu, tapi Khadijah nggak mau. Tuh bayangkan, kalau kita terbalik kan, terbalik ya, punya istri terbalik. Kalau dia enggak, Masya Allah. Makanya saya katakan, hati-hati nih teman-teman sekalian. Penduduk rohani itu harus mirip Khadijah dan Fatimah. Makanya nanti satu ketika akan ada yang tersinggung dan itu sudah ada dalam mimpi, Masya Allah. Tolonglah teman-teman semua, awat-awat, ibu-ibu, mama, bapak-bapak juga termasuk ya, bukan hanya Mbak. Tolonglah, mari kita hidup seperti Nabi. Ini kenapa coba? Kan puncaknya seperti itu. Dan bahkan prasyarat loh. Tuh lihat. Zuhud sebagai prasyarat agar tidak jatuh dari jalan Allah. Luar biasa ya, rekan sekalian. Sepertinya indah, tapi ketika dijalankan belum tentu. Tapi bagi orang yang memahami betul hakikat ini dan hanya kepada Allah, ringan sesuai. Sama dengan tadi, bahkan rindu. Kalau tidak sholat tahajud, merasa hari ini saya nggak sholat tahajud itu kayak ada dosa. Ringan bagi orang yang sudah memahami hidayah itu. Tapi bagi yang belum dapat hidayah, walaupun bertahun-tahun disuruh bangun, tetap aja hari ini berat sekali. Nah itu ya. Jadi mari kita introspeksi di sini. Kita ini
akan masuk nggak ke penduduk rohani? Ya, lihat aja perilaku kita sendiri sehari-hari ya. Berat nggak menjalankannya semua? Atau ringan? Jadi berdasarkan mubasyirat nih rekan sekalian, juhud yang sejati bukan tentang miskin atau kaya. Orang kaya bisa juhud. Yang tadi saya katakan rekeningnya Mas Jul bisa 1 miliar, tapi di sini dia sederhana. Makannya mau sama singkong sama teman-teman. Mas Jul pun 1 miliar tuh nanti saya gunakan kau untuk berjuang, berjihad. Kang, gimana nih kita mau berangkat bulan depan ke Pakistan? Nah, tampil ya. Kang, berapa sewa pesawat? 2 juta, biar saya yang bayarin. Saya masuk pesawat. Tuh, begitu. Padahal sehari-harinya kena jepit bolong-bolong. Ini. Jadi bukan soal harta, bukan soal kaya miskin. Tapi ini dia. Ya. Tidak merasa memiliki dunia walaupun dia ada di tangannya. Tuh. Ini siapa coba? Yang jadi contoh siapa? Sahabat dan Nabi begitu. Para sahabat begitu. Sahabat Nabi. Walaupun ada di genggam dunia tapi tidak merasa memiliki. Sama Nabi juga begitu. Nabi itu mau dunia sebesar apa dikasih. Kalau zaman sekarang barangkali mau Alphard, mau mobil paling mewah, banyak pengusaha yang ngasih Pak. Diumumkan aja. Rasul pengen mobil 10 miliar, langsung pengusaha pada datang ngirim mobil. Tapi Rasul tidak. Sudah, saya jalan kaki saja, pakai ontel saja sepeda. Kira-kira gitulah ya. Yang berikutnya, penduduk rohani harus mengambil pelajaran dari mimpi-mimpi ini agar tetap ringan, bersih, teguh dalam menepaki jalan ujelah, suluk dan makom, marifat maksudnya. Ya salah, ketik. Jelas ya rekan sekalian. Marifat apa? Mengenal Allah, marifat. Baik, rekan sekalian, mudah-mudahan kita terus menggali, memperingan ini semua ya. Penutup, ruh juhud bagi penduduk Ujlah Tanggungnya. 5 menit lagi. Juhud mereka bukan sekedar amal, tapi kondisi hati yang hanya bertuju kepada Allah. Tuh, kalau di sini masih ada yang suka marah-marah, kalau di sini masih ada yang suka berprasangka jelek dan sebagainya, berarti belum sampai ke titik ini. Bukan karena Allah, tapi pasti masih ada nafsu, masih ada dunia sebagainya. Ya. Kemudian juhud mereka adalah panggilan langit, sebuah seleksi untuk menjadi pasukan rohani Imam Mahdi. Oh ya. Ini dikaitkan dengan apa? Banyak manuskrip bahwa ternyata pembantu Al-Mahdi itu adalah orang-orang yang sudah ujlah, yang bahasa manuskripnya adalah apa? Apa penduduk di manuskripnya? Di hadisnya apa? Ashabul Kahfi, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Jadi kita harus sampai ke sini, harus, kalau enggak gugur. Makanya dipilihlah 70 orang utama. Pilihan betul. Dan 70 ini harus juhud. Harus juhud, ya. Makanya Mas Julian nanti ke ibu sampaikan, ibu saya harus juhud. Bagaimana kalau mobilnya wakafkan sajalah. Juhud. Saya takut nggak jadi nggak pengikut Imam Mahdi itu, ya. Mas Dali, kalau nanti ngangkut kasur terlalu empuk, saya harus juhud, cukup
di papan saja. Dah, yang empuk kasih Kang Diki aja deh, begitu. Lewatin ini kan gak enak kan ya. Kasihan Kang Dikinya udah usia 60 ke atas. Jadi ini terbalik, semua timnya Juhud, saya malah mewah-mewah. Masya Allah ya. Baik, nih Juhud mereka adalah tanda bahwa dunia sudah tak layak diperjuangkan karena ajabnya sudah dekat. Tuh rekan sekalian, ayo semuanya berpikir yang sama ya. Ruh Juhud bagi penduduk Ujlah harus seperti ini. Ya untuk apa? Sekolah tinggi-tinggi orang ajab mau sebentar, ya kan? Wah saya mau nyekolahkan lagi ke pondok, aduh untuk apa? Orang sebentar lagi musibah di mana-mana, ya. Umur umat Islam sekitar 18 tahun lagi sudah jelas. Ya. Untuk apa lagi? Oh saya mau sekolahkan anak ke Eropa. Jadi kalau sudah memahami bahwa menjadi penduduk rohani atau ruh Juhudnya ada di tanah Ujlah, maka dunia tidak perlu diperjuangkan. Nggak usah, udah. Kadang-kadang teman-teman helper pun masih banyak yang berpikir, Kang saya gimana anak saya karena berarti kan dia belum memahami. Untuk apa lagi? Saya kalau perlu anak-anak nggak usah lagi kuliah lagi, udahlah. Sebenarnya gitu. Tapi ya itulah, karena anak kan milik istri juga, jadi nggak bisa kita memaksakan diri ya. Baik, saya kira rekan sekalian, kurang lebih demikian mata kuliah tentang Juhud selesai. Sudah 3 seri ya, 2 seri tentang Juhud sampai sekarang. Mudah-mudahan rekan sekalian mata pelajaran Juhud ini semakin dipahami sebagai satu langkah setelah Ujlah. Lalu apa? Tobat. Setelah tobat, memahami kita salah, memahami semua hal kita keliru selama ini, maka hiduplah Juhud. Karena Juhud untuk tingkat berikutnya. Kalau kita tidak Ujlah, sulit juga, ya. Karena masih di tengah dunia. Lalu harus tobat dulu. Setelah tobat, maka harus hidup Juhud untuk bisa menapak kepada step berikutnya. Demikian, terima kasih saya kira rekan sekalian. Dan minggu depan, sekarang hari apa nih? Sabtu depan ujian untuk 3 mata kuliah ini. Sabtu depan tanggal berapa? Bukan hari raya. Tanggal 7 ya berarti. Baik. Oke. Bukan lebaran ya kan? Oh lebaran ya? Oh lebaran. Oh lebaran potong kambing kita. Alhamdulillah Mbak Ulfa potong kambing di sini. Beliau Kang silakan untuk di sini ya. Nanti saya pun untuk kambing, kita juga menyerahkan kambing ke Pak RT 1. Tapi Mbak Ulfa untuk di sini. Jadi kita selalu makan kambing. Tapi juga kita bagi-bagi ke masyarakat ya. Wah alhamdulillah. Baik kalau gitu. Tanggal berapa ujiannya? Sekarang hari apa Sabtu? Sabtu. Jumat Timur ya? Nah, Jumat lebaran. Berarti tanggal 7, tanggal 8. 8 hari masih merah nggak? Masih makan kambing kan? Oh masih kambing. Tanggal 7-8 kan masih ada kambing 3 hari. Baik kalau kita dipercepat aja. Ini kalau lawan orang malas itu harus dipercepat. Tanggal 7, tanggal 6. 6 hari Jumat ya? Takbiran kita. Tanggal 5. Tanggal 5. Baik, biar gampang ingat tanggal 5 ujian kita. Siap. Pertama mata kuliah apa yang sudah dipelajari? Ujlah. Yang kedua tobat. Yang ketiga Juhud. Organisasi itu Bang. Dan pada saat ujian tidak boleh nyontek teman-teman sekalian. Nanti semuanya
nanti ada nilainya dan sebagainya, supaya mari kita sama-sama belajar introspeksi bahwa ternyata kita nilainya masih 2, 3 dan sebagainya. Nanti nilainya yang rapotnya merah akan ada hukuman. Bukan, tidak boleh makan 3 hari 3 malam. Bos, well, Makan nasi. Baik, demikian. Ya siap, tanggal 5 ya kita ujian ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.